Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Galang Imam Noval dengan NPM akhir 079. Di sini saya akan memaparkan tentang bab 4 atau chapter 4 yang berjudul Tektonik Lempeng. Oke, di sini kita bisa membaca sebab-sebabnya sendiri di mana kita nanti akan memulai dari teori awal kenapa di sini ada tektonik lempeng dan juga siapa penemu-penemunya. Kita nanti akan bahas seputar tektonik lempeng seperti itu. Oke. Langsung saja kita yang pertama. Di sini saya sudah merangkum dengan saya sudah menstabilkan apa saja yang penting. Di mana sebenarnya tektonik lempeng ini memiliki ide dasar yang di mana ide dasar tersebut berasal dari seorang ilmuwan bernama Alfred Wigner. Di mana ilmuwan tersebut ini mempublish idenya di mana sebenarnya lempeng ini bergerak seperti itu. Di mana yang pertama itu kita punya satu lempeng utuh yang nanti akan terjadi pergerakan-pergerakan karena banyaknya sifat-sifat banyaknya aktivitas tektonik sehingga membuat lempeng tersebut bergerak. Dan oke, kita ke dasar dulu di mana ide dasar adalah bahwa permukaan bumi itu terbagi menjadi beberapa lempeng besar. Jadi dari penemu terdahulu terhadap lempeng, itu lempeng tersebut itu terdiri dari beberapa lempeng besar yang yang membuat daratan-daratan di bumi ini. Di mana penyebaran dari si lempeng tersebut itu digagas oleh dua ide, tergagas oleh dua ide di mana ada pergerakan benua dan juga penyebaran dasar laut. Baik, jadi bukti awal tentang pergerakan benua adalah pastinya kalau misalnya suatu benua memiliki, kan kita di sini kita sudah tahu kalau misalnya benua-benua di dunia ini kan banyak, mulai dari Amerika, terus Eurasia, dan benua-benua lainnya di mana benua tersebut itu pasti kalau misalnya dia di kulik dari awal pasti itu menjadi satu benua. Dan seharusnya kalau misalnya sudah satu benua, potongan-potongan benua yang terpisah tadi itu bisa dijadikan satu puzzle atau suatu potongan-potongan puzzle seperti itu. Nah, karena di sini seorang ilmu bernama Alfred Wegener itu menyusun kembali uh, membuat ideologi di mana kita tuh terbentuk dari satu benua yang dimana benua tersebut adalah benua yang sangat besar yaitu ini Pangea, dan Pangea tersebut itu akan berpisah-pisah atau uh, bergerak atau mengalami aktivitas tektonik ya kira menjadi dua bagian. Pertama itu adalah Laurasia dan juga ada Gondwanaland, di mana Laurasia sendiri adalah superbenua utara, lalu yang mencakup si Amerika Utara dan juga Eurasia. Lalu Gondwana adalah benua juga pecahan dari Jepang ya, yang menjadi benua super selatan dengan karakteristik atau dengan pembagian lagi yakni India. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Jadi dari ideologi dari ilmuwan Alfred Wegener ini, itu kemungkinan hingga sampai sekarang itu masih belum bisa dipercaya 100% oleh ilmuwan sekarang. Walaupun emang sebagian ilmuwan juga mengatakan itu benar, tetapi tidak, tetapi juga ada ilmuwan-ilmuwan lain yang mengatakan itu belum semestinya benar seperti itu. Di mana suatu bukti yang menyatakan adanya kejanggalan pada teori ini adalah jika kalau misalnya suatu benua di sini ya. Nah, di sini. Maaf. Jika benua-benua ini tersebar di bumi pada zaman Paleozoikum seperti saat ini, iklim yang cukup dingin untuk menghasilkan glasiasi luas harus mendominasi seluruh dunia. Dan sekarang buktinya, glasiasi yang tersebar di dunia ini itu hanya sebagian daerah saja dan bukan keseluruhan. Berarti rotasi benua tersebut itu tidak sepenuhnya berlangsung sempurna di muka bumi ini. Sehingga uh, dari teori tersebut muncul kejanggalan-kejanggalan dari ideologi si Alfred Wegener tersebut. Nah, lalu ada keraguan juga terhadap pergeseran benua, di mana ini kita lihat dari sudut pandang reptil atau hewan-hewan. Di mana hewan-hewan tersebut tidak
memencar gitu loh. Seharusnya kan kalau misalnya satu benua yang sama, seharusnya hewan-hewan tersebut bisa ditemukan di daerah-daerah manapun. Karena situ sudah karena adanya aktivitas tektonik yang membuat satu benua itu terpisah jadi banyak-banyak benua. Nah, hewan-hewan yang tadinya ada di satu benua tersebut pastinya akan migrasi ke benua-benua lainnya. Dan seharusnya ditemukan fosil yang sama di setiap benua-benua yang terpisah tersebut. Karena kan tadi kita sudah melihat kalau misalnya benua pertama itu adalah Pangea, di mana benua tersebut itu menjadi satu benua yang besar dan diisi oleh satu yang diisi oleh karakteristik hewan yang literally sama di situ. Dan seharusnya di tiap-tiap benua itu memiliki fosil-fosil hewan yang sama juga seperti itu. Oke, di sini Wagner mengusulkan bahwa benua-benua menembus keras samudera mungkin untuk penggunaan di tepi dengan benua-benua di mana mereka mendorong melawan dasar laut. Nah, dari teori Wagner tersebut juga, Wagner juga mengatakan bahwa benua-benua menembus kerak samudera memungkinkan untuk membentuk pegunungan di tepi depan benua-benua di mana mereka mendorong melawan dasar laut. Nah, jadi benua-benua tersebut juga memiliki gaya-gaya sendiri untuk bisa bergerak. Di mana ada gaya sentrifugal dan juga gaya gravitasi. Nah, di sini juga kita bakal ngebahas paleomagnetisme yang dihubungkan dengan teori pergerakan benua sendiri. Ini bakal. Nah, di sini pengukuran harus menunjukkan bahwa posisi kutub magnetik bergerak dari tahun ke tahun. Tetapi kutub magnetik ini juga tetap atau berdekatan dengan si geografis pada saat bergerak. Nah, hal ini dimana kan kita sudah tahu ya kalau misalnya kutub magnetik itu kan bisa bergerak itu mengikuti si outer core atau si inti luar, ini mana inti luar itu bersifat cair ya, akhirnya bisa membuat suatu rotasi. Nah, di sini sifat kemagnetan atau medan magnet di bumi itu bisa bergerak atau melakukan suatu migrasi ya, migrasi kemagnetan. Yang nanti kutub-kutub magnet tersebut misalnya di sini ada N, di sini ada S, itu nanti bisa akan berputar atau juga bisa berbalikan arah seperti itu. Nah, sebenarnya magnetit dalam aliran lava basal untuk kemudian berdekatan seperti jarum kompas kecil menyimpan suratan medan magnet bumi saat lava mendingin di bawah titik kulit. Nah, di sini kita bisa menjelaskan kalau misalnya paleomagnetism yang dihubungkan dengan teori pergerakan benua, di mana batuan-batuan batuan-batuan yang diambil dari proses eksplorasi itu biasanya ada batu-batuan yang memiliki sifat kemagnetan sendiri gitu. Dan sifat kemagnetan batuan sendiri yang berada di batuan tersebut itu pasti pasti menyimpan bukti bukti suatu arah magnet itu kemana seperti itu di dalam suatu batuan. Dimana kalau batuan itu kan pasti bakal mendingin ya kalau misalnya udah ke atas karena dia sudah di bawah titik teorinya. Tapi di situ bukti magnet itu masih masih terasa gitu loh, atau masih masih ter-highlight. Jadi ya, dari bukti magnet tersebut itu kita bisa mengetahui apakah si batuan ini bergerak atau tidak dari sumbu magnet terhadap sumbu magnetnya seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan lagi tentang si paleomagnis paleomagnetisme kait dengan pergerakan benua, di mana dari segi magnet
suatu benua itu pasti memiliki dari segi magnet ini adalah segi yang paling efektif untuk bisa mencari tahu kalau misalnya benua ini bergerak. Dimana kalau misalnya benua ini bergerak, itu kan pasti akan ada aktivitas tektonik. Kita ambil aja salah satu contoh, itu misalnya dari Mid Ocean Ridge atau Punggung Tengah, Punggung Tengah Bumi, Punggung Tengah Samudra, di mana itu kan pasti akan menghasilkan suatu uh, magma segregasi atau suatu batuan baru, di mana batuan baru tersebut itu memiliki sifat kemagnetan yang pastinya baru ya, karena kan dia dari dalam ya. Nah, sedemikian rupa dari adanya batuan-batuan baru tersebut, kekuatan magnetnya pasti kan bisa dirasakan ya, atau pasti bisa diukur. Nah, oleh karena itu pasti dari magnet-magnet tersebut itu pasti bisa muncul hipotesis kalau misalnya suatu magnet yang baru atau suatu batu yang mengandung magnet baru itu pasti menjadi bukti kalau misalnya adanya aktivitas tektonik yang membuat si lempeng ini bergerak. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita akan lanjut lagi. Magnetit dalam aliran nafas luas satu yang dingin, bagaimana sebagai jarum kecil yang menyimpan catatan medan. Nah, dari si batu-batuan tersebut, itu pasti menyimpan catatan medan magnet bumi. Seperti itu. Nah, jadi bukti paleoklimatik dari adanya teori pergerakan si lempeng, itu kita bisa menginterpretasikannya dengan dua cara, di mana benua itu diam dengan kutuman yang bergerak, atau kutub itu diam tapi benua yang bergerak seperti itu. Bakal ada dua hipotesis ya terkait tentang paleomagnetit yang dikaitkan dengan si teori bergeseran lempeng. Oke, jadi dengan adanya teori paleomagnetik itu akan menjadi bukti baru tentang pergeseran benua benua yang ada di bumi ini. Baik, kita akan lanjut lagi ke sejarah posisi benua, di mana benua yang pertama itu kan pasti kita udah tahu kalau misalnya ada benua besar, yang dimana benua besar tersebut akhirnya akan mencah-mecah, memisah sendiri, akhirnya menjadi banyaknya benua hingga yang kita kenal sampai sekarang, di mana dulu itu adalah benua Pangea, ya mungkin sudah ratusan juta tahun yang lalu. Nah, salah satu logika kalau misalnya kita itu pernah ada di satu benua yang sama, itu adalah gimana kalau misalnya kita membuat puzzle, di mana puzzle-puzzle tersebut tersusun dari benua-benua yang berbeda. Pasti kalau disatukan itu pasti sama dong, membentuk suatu kesatuan. Nah, seperti itu. Bukti paling meyakinkan tentang pergerakan benua berasal dari kesesuaian batuan yang sangat presisi antar benua. Nah, jika benua-benua disusun seperti potongan puzzle, itu harus cocok dari potongan-potongannya. Contohnya, itu adalah gelasar benua bergerak dari Afrika menuju Samudra Atlantik saat ini. Di mana gelasar tersebut harusnya gelasar tersebut itu bisa disamakan struktur batuannya, di mana dari Afrika ke Atlantik atau juga ke Amerika Selatan. Nah, eh, hipotesis kali ini telah dikonfirmasi berdasarkan metodologinya. Banyak mengklaim itu endapan gelasar Amerika diajak ke sumber yang kini berada di Afrika. Nah, oleh karena itu berarti di sini terbukti kalau misalnya adanya aktivitas tektonik yang menyebabkan pergerakan si lempeng-lempeng yang ada di dunia ini gitu. Oke, kita akan masuk ke pembentukan dasar laut, di mana ada salah satu teori yang menurut saya ini adalah teori yang sangat-sangat menjadi patokan ya, di mana ada penemu yang bernama Harry Hess yang akan membentuk suatu teori di mana ada gaya penggerak Hess. Nah, di mana pembentukan dasar laut itu bisa dikaitkan dengan gaya penggerak Hess. Di mana gaya penggerak Hess ini adalah gaya konveksi yang ngebuat suatu uh, benua samudera ini, apa, suatu lapis samudera ini menghasilkan hal baru, di mana material panas akan turun. Nah, material panas sendiri itu akan naik karena densitasnya lebih rendah, dan material dingin itu pasti akan turun seperti itu. Jadi pikirannya beginilah, ini seperti sisi force feeding yang panasnya akan keluar naik ya, naik ke atas, tapi dinginnya itu pasti bakal masuk ke dalam seperti itu. Nah, oleh karena itu hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal terbentuknya gaya penggerak es. Jadi material-material panas yang berasal dari astenosfer dan
hal lainnya itu pasti bakal naik ke atas. Terus kalau misalnya yang dingin-dingin yang batuan yang sudah lama tersedimentasi oleh tekanan, suhu, dan lain-lain itu bisa bakal ke bawah dan dimasak lagi seperti itu. Dan itulah yang menjadi penggerak si laut, pembentukan dasar laut. Oke, kita akan lanjut ke punggung laut tengah, di mana Hess menunjukkan bagaimana keadaan punggung laut dan aliran panas yang tinggi disebabkan oleh kenaikan batuan mantel panas ini. Di situ sudah pasti ya. Di situ karena memang Hess ini adalah konveksi dari yang panas itu akan naik ke atas, dingin akan turun ke bawah. Di mana ini sudah menjadi hal normal pada punggung laut tengah. Dimana kan punggung laut tengah kan pasti akan menghasilkan hal baru atau menghasilkan si materi-materi baru ke atas seperti itu. Nah, jadi ya pada saat terjadinya eh, gaya gaya penggerak Hess pada palung samudra, di mana mantel-mantel bergerak secara horizontal jauh dari puncak punggung api, di mana nanti kan dari palung samudra ini kan strukturnya gini ya. Misalnya ini adalah suatu punggung laut tengah. Nah, pasti kan nanti si batu-batu baru bakal keluar, terus nanti kan menjauh kan, akan menjauh ke sini juga. Nah, Hess berpendapat bahwa batuan tersebut akan menjadi cukup dingin dan padat untuk tenggelam kembali ke mantel. Jadi dia kan nggak bakal masuk ke mantel lagi. Jadi dia bakal nge-explore di mana dia akan nge-explore ke kiri dan juga kanan dari hasil dia keluar. Dan itu akan menyebabkan anomali gravitasi negatif. Di mana anomali gravitasi negatif itu terbentuk karena adanya lempeng-lempeng kosong atau di mana gaya gravitasi tersebut itu tuh ternyata minim dari apa yang diteorikan seperti itu. Yang dimana pasti di situ ada massa jenis yang kurang atau adanya porositas yang kosong seperti itu. Nah, anomali gravitasi negatif yang besar terkadang banget karena tenggelamnya batuan dingin memberikan gaya yang menjaga palung keluar dari keseimbangan isostatiknya. Berarti yang tadinya dingin, yang batuan dingin tadi yang densitasnya sudah padat, itu bakal masuk ke dalam sehingga membuat si anomali gravitasi negatif pada palung. Oke, usia lantai laut. Usia lantai laut itu bisa kita lihat dari sebenarnya usia muda atau tuanya batuan yang ada di dasar laut. Dimana kan kalau misal tua kan laut akan mengambil laut akan membuat mid oceanic ridge dan yang dingin itu akan ke bawah dan akan menghasilkan batuan baru seperti itu. Nah, jadi di mana yang paling muda itu pasti akan ada puncak seperti gunung dan hal-hal lainnya. Cuman yang udah tua itu biasanya ada di ujung-ujung lah, ujung-ujung biasanya. Untuk bisa mengetahui usia lantai laut. Jadi kita kalau misalnya usia lantai laut itu tidak akan pernah bisa dilihat di punggung laut tengah atau ya tempat-tempat zona aktif lainnya. Tapi kita bisa lihat di ujung-ujungnya seperti itu. Oke, seperti yang dijelaskan, lempeng adalah lempengnya batu besar yang bergerak yang merupakan bagian dari permukaan bumi. Nah, lempeng-lempeng tersebut sendiri karena sudah sangat familiar, kita bisa langsung ke litosfer dan juga oceanover. Di mana litosfer adalah suatu lapisan yang kaku ya, di mana di situ tempat manusia menginjak, tempat makhluk hidup beraktivitas seperti biasa. Lalu di bawah si litosfer itu ada si asthenosfer yang menggerakkan si litosfer ini untuk bisa menggerakkan litosfer itu, terus untuk bisa apa ya? Asthenosfer itu seperti pelumas lah untuk si litosfer seperti itu. Baik, kita akan cari tahu lagi bagaimana kita tahu bahwa lubang-lubang itu bergerak. Jadi di sini kita akan pertama melihat adanya anomali magnet maritim. Jadi ada salah satu survei yang mengatakan kalau misalnya pada tahun 1990-an, survei magnetometer di laut itu ada karakteristik yang menarik di mana di bawah laut itu terdapat anomali anomali magnetik yang simetris di mana anomali tersebut diungkapkan oleh hipotesis dari Pan dan Demetrius dua orang
dua orang jalur Inggris di mana ada Fred Vine dan juga Damon Matthews, di mana mereka berdua ini akan mendapatkan atau mendapatkan hasil di mana terdapat anomali magnetik yang terjadi pada suatu bentuk di samudra, di lempeng samudra, di mana pengamatan paling penting yang dilakukan oleh Vine dan Matthews itu adalah pola anomali magnetik yang dibuat dengan pola pembalikan. Nah, jadi mereka menyarankan bahwa terdapat pembukaan terus-menerus dari retakan, retakan tegangan ya. Jadi kayak ada si frost spreading, terus ada retakan ya. Terus itu akan mengalami pembukaan terus-menerus. Akhirnya apa? Retakan di puncak gunung laut itu diisi oleh magma basaltik. Yang akhirnya di situ kita bisa disimpulkan bahwa akan terjadi suatu dike atau suatu sedimentasi ya, suatu penumpukan sedimentasi yang akhirnya ketika menemukan bumi memiliki polaritas normal, dike yang mendingin biasanya itu termagnetisasi yang secara normal ya. Cuman dike yang mendingin pada saat minum magnet terbalik itu akan menghasilkan kemagnetan yang terbalik seperti itu. Lalu magnetisme dike yang dimagnetasi secara normal itu pasti akan menambah magnetisme bumi pada wilayah tersebut hingga akhirnya muncul suatu anomali positif ya. Tapi baik yang termagnetisasi secara terbalik itu akan mengurangi medan magnetnya sehingga munculnya anomali magnetik negatif. Nah, dengan adanya anomali tersebut itu bisa mengukur kecepatan gerakan lempeng. Nah, jadi karena adanya anomali magnetik tersebut itu kita bisa mengukur pergerakan dasar laut. Kita juga bisa mengukur pergerakan lempeng benua dan juga lempeng dasar laut. Karena kan bergerak secara bersama ya. Nah, hingga akhirnya ditemukan itu adalah 1 cm per tahun atau laju pergerakan dasar itu adalah 1 cm per tahun atau 10 kilometer per juta tahun seperti itu. Dan anomali magnetik juga kita bisa mengukur usia lantai laut. Di mana kan dia dari kita ya kalau misalnya usia lantai laut itu yang tengahnya itu muda, lalu yang ujung-ujungnya itu bertua. Oke, kita akan lanjut ke zona patahan dan patahan transformasi ya. Jadi pada saat kita mengebor laut itu pasti tujuan kita untuk bisa melihat kedalaman anomali kedalaman apa aja sih yang ada di dalam laut seperti itu. Nah, kita juga akan mempelajari seismisitas zona patahan ya. Jadi, punggul laut itu tergeser sepanjang zona patahan. Jadi, punggul laut tersebut kan pasti bakal ada aktivitas tektonik yang akhirnya menggeser si punggul laut tersebut. Nah, punggul laut tengah pernah terus-menerus melintasi zona patahan, tapi telah tergeser oleh gerakan geser sepanjang zona patahan. Nah, jadi di sini ini kita bisa melihat suatu zona patahan pada si punggung laut tengah, di mana akhirnya nanti akan membentuk suatu patahan transform gitu ya. Jadi bagian zona patahan antara dua bagian puncak punggung itu geser, yang akhirnya disebut sebagai patahan transform seperti itu. Nah, di mana? Karena nanti kan bakal gerak ya, geraknya gini. Transform itu kan ada yang gerak. Ini misalnya sebuah si punggung laut tengahnya ya. Jadi nanti ada yang gerak ke sana, ada yang gerak ke sini. Jadi tidak menjauh atau mendekat, tapi eh, secara horizontal gitu loh geraknya. Nah, Anda dapat melihat bahwa blok-blok batu yang bergerak ke arah berlawanan hanya pada bagian zona patahan antara dua segmen puncak gunung laut. Tapi ada juga yang bergerak secara horizontal, yaitu patahan transform. Nah, untuk pengukuran gerakan lempeng secara langsung sendiri, itu kita bisa memakai GPS ya. Di mana GPS ini itu adalah suatu satelit, suatu alat untuk bisa mengukur gerakan lempeng. Nah, jadi gerakan-gerakan lempeng tersebut kita sebenarnya bisa meneliti seberapa kuat atau enggaknya memakai satelit, radar, laser, dan juga GPS. Jadi kita juga bisa tahu mana yang gerakan yang bisa membuat gempa dan juga hal-hal lainnya. Yaitu. Oke, batas lembangan plat yang berpisah. Jadi si lempeng ini juga itu memiliki batas-batas ya, batas-batas pergerakan. Di mana bukan lempengnya saja, cuman kita juga punya batas-batas lempeng bergerak seperti itu.
Bentar. Nah, yang seperti yang udah kita bahas, yang dimana ada divergen, konvergen juga transvergen ya, dimana itu adalah suatu batas-batas pergerakan dari si lempeng seperti itu. Dimana ada dimana ada batas divergen itu ada di tengah-tengah benua, terus diver eh ya ada di tengah-tengah benua, terus ada konvergen itu yang ditemukan di ujung-ujung benua biasanya kan, bisa merapat ya seperti itu. Nah, di sini kita bakal langsung aja ke batas-batas pergerakan dari si lempeng. Di mana pertama ada batas transform. Batas transform adalah di mana satu lempeng bergerak horizontal melewati lempeng lain seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya lempeng dari si batas transform ini kemungkinan besar terbentuk itu karena adanya suatu pergeseran maupun itu divergen atau konvergen, cuman pergeseran tersebut tampaknya tidak teratur gitu ya. Jadi keterbatasan mekanis mencegah divergensi sepanjang batas melengkung. Jadi yang tadi mau mereka saling menjauh, cuman karena di situ terbanyak di situ terjadi anomali di mana yang pertama divergensinya beda dengan yang kedua, ketiga dan keempat. Akhirnya di situ akhirnya si kedua lempeng itu melakukan suatu transform gitu. Nah, makanya jadi bentuknya itu tidak menjauh dan juga tidak mendekat, alias lebih ke bergerak secara horizontal itu karena adanya anomali pada pergerakan divergensinya gitu. Lalu ada batas plat konvergen di mana konvergen ini itu banyak ya. Ada yang konvergen samudra-samudra, terus samudra benua dan juga benua-benua. Sebenarnya ini sih itu karena mereka kan lempengnya menuju satu sama lainnya. Sebenarnya dibuat simpel aja kalau misalnya samudra kan samudra itu akan terjadinya penunjukan ke bawah, penunjaman ke bawah yang artinya itu adalah suatu subduksi ya, akhirnya terbentuk suatu subduksi di mana lempeng subduksi itu yang kalau misalnya kalian mau tahu, subduksi itu yang tadinya ke bawah itu bakal uh, diurai lagi menjadi suatu magma lagi seperti itu. Akan diurai kembali menjadi magma. Di mana di situ nanti dia bakal masuk ke asthenosfer, terus mantle, di mana baru dia masak dan juga dijadikan batuan baru lagi. Gitu. Lanjut, nih kita lihat ya. Lalu tuh namanya subduksi di bawah lempeng lain. Nah, seperti zona Minioff. Zona Minioff itu seperti zona di mana zona itu memiliki kemiringan di antara zona lainnya gitu. Yang terdiri dari gempa bumi berfokus dangkal, menengah, dan dalam. Nah, saat lempeng yang turun ketika dalam masih 100 km, magma terbentuk sebagai reservoir di atasnya yang akan melelehkan sebagian dari reservoir. Nah, hasilnya biasanya itu akan magma bergerak ke atas untuk meletus sebagai busuk pulau. Nah, nanti akan biasanya kalau misalnya ada yang satu subduksi, dan itu kan menghasilkan biasanya pegunungan-pegunungan yang aktif. Misalnya samudera dengan samudera pasti akan menghasilkan, dengan samudera-samudera ya, itu pasti akan menghasilkan suatu pegunungan aktif di bawah laut. Di mana magma itu akhirnya akan meluncur ke atas. Dan ke si floor spreading lagi guys. Kembali ke situ. Nah, lempeng yang terbenam tidak pernah mencapai kedalaman 1 meter, itu ya nggak bakal menyentuh aktivitas vulkanik karena magmanya nggak bisa masuk ke situ gitu loh. Karena kan magma kan pasti ada di 100 sampai 200 ke bawah ya. Nah, di sini juga ada suatu informasi juga. Palung samudera ditandai oleh anomali gravitasi negatif yang kuat. Nah, jadi kenapa ada anomali gravitasi negatif? Karena ada si hukum hipotesis dari si Well dan juga dua ilmuwan Inggris tadi ya. Nah, palung samudera ditandai oleh anomali gravitasi negatif yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa palung-palung tersebut tidak berada pada keseimbangan isostatik saat ini. Jadi bisa gravitasi negatif atau positif. Hess berpendapat bahwa tarikan ini disebabkan oleh arus konveksi yang berbalik ke bawah dengan ke warna ya seperti ini guys. Oke,
konvergensi samudra samudra ke benua di mana ini juga ada subduksi lagi. Di sini pasti si samudra yang bakal ke bawah ya. Dan itu mengapa hal itu bisa terjadi sebenarnya karena densitas si uh, samudra itu yang lebih padat daripada si bumi daripada si kontinental. Nah, karena adanya suatu subduksi ke bawah itu zona Benioff kebangunan menukik di bawah benua yang dikandung yang vulkanisme andesit dan juga pegunungan muda. Kenapa sih ini juga akan menghasilkan pegunungan-pegunungan muda juga guys buat ini. Nah, terus lama yang terbentuk akibat konvergensi samudra benua itu untuk juga busur magmatik. Nah, biasanya kalau hasil dari busur magmatik itu adalah garis-garis pulau-pulau andesitik, berapi, dan hal lainnya. Jadi magma bakalnya ke atas dan mulutnya lebih lemah dan lebih mobile daripada kerak yang dingin. Jadi magma-magma tersebut yang tadinya karena suhu besi terus dia naik di magmanya, itu nanti besi bakal membuat suatu pegunungan di mana pegunungan ini sebenarnya tidak aktif lah atau tidak aktif karena magma tersebut ini lebih lemah dan lebih mobile. Kembali ke benua benua dan juga benua, di mana benua ini tidak akan ada subduksi karena apa? Karena densitas yang memiliki benua ini lebih lemah dan sama-sama lemah sehingga tidak akan menghasilkan suatu densitas yang lebih tinggi di antara keduanya. Kedua benuanya aktif di mana zona sulfur yang miring yang menandai lokasi subduksi yang lama. Baik, kita bakal lanjutin lagi. Jadi di sini juga ada teknik indikasi di batu samping yang lembek, di mana antara 40 sampai 60 juta tahun yang lalu, India dan juga Asia itu pernah bertabrakan dengan membentuk beberapa pegunungan Himalaya. Jadi pegunungan Himalaya itu terbentuk dari dua batas lempeng kontinental dan kontinental. Lempeng itu juga dapat bergerak menjauh satu sama lain di batas divergen di puncak gunung selama puluhan juta tahun. Terus batas lama juga bisa mengubah posisi, terus kemudian juga bisa bermigrasi. Nah, di sini juga ini ada gunung berapi basaltik dan aliran lava terbentuk di batu yang dipegang ketiga batuan mantel panas naik di sumber pengembara. Gunung berapi endesit terutama yang berada di Sabuk Pasifik terbentuk akibat subduksi lempeng samudera di bawah lempeng benua atau lempeng samudera lainnya. Nah, jadi biasanya gunung-gunung ini biasanya terbentuk karena ada aktivitas tektonik yang dimana ada di bagian di tersebut. Di mana kedua itu biasanya menghasilkan satu gunung-gunung gitu. Nah, jadi ada juga informasi kalau misalnya ada dua gerakan atau dua mekanisme di mana ada juga ridge push dan juga si slack pull yang ada pada dasar laut ini ya. Ini lebih ke uh, teorema yang ada di zona samudra. Di mana right push itu adalah suatu mantel, suatu batuan-batuan yang berdingin itu akan dimasukkan pergi ke dalam atau ditarik ke samping gitu, ditarik ke samping untuk masuk ke dalam mantel. Lalu kalau slide pull itu akan didorong masuk ke dalam mantel. Kalau misalnya red push itu didorong masuk ke dalam kerak ya. Jadi yang dingin tersebut akan masuk ke dalam kerak dan di slide pull itu akan didorong lagi ke dalam. Kita batin saja. Mantel menebal pas saat menurun, mengubah mantel as yang menjadi mantel transfer. Oh, maaf. Salah satu usulan tersebut disebut adalah red push saat lempeng bergerak jauh dari batas diberikan. Ia mendingin dan juga menebal. Nah, karena si lempeng ini dingin dan global, dia nanti bakal melakukan slide pull yang dimana dia akan dipanaskan lagi ke mantel bagian bawah.
Nah, di sini juga ada peluru mantle dan titik panas, di mana ini adalah peluru mantle-nya adalah suatu penjualan atau titik panas yang ada di permukaan bumi, yang di mana dia ini terbentuk seperti suatu benjolan seperti itu. Juga salah satu hipotesis ketika kepala waktu sebesar mendekati permukaan, hal itu dapat menyebabkan letusan lapangan basah yang banjir dan juga luas. Seperti itu. Baik, seperti itu saja yang ada di lempeng. Jadi sebenarnya lempeng tersebut adalah suatu dataran yang bisa bergerak karena ada aktivitas tektonik, yang dimana ada salah satu eh, penemu atau ilmuwan yang mengatakan kalau misalnya kita tuh ada di satu lempeng pertama, yaitu adalah si Pangea, lalu akan berubah seiring jalannya aktivitas tektonik. Baik, seperti itu aja video dari saya. Sekian, selamat pagi.